Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you all today? May Allah bless us with good health and happiness. Amin. Okay, so today we are going to continue our lesson. But before that, let's do a quick review. Do you still remember what's your assignment in the last meeting? Do you still remember your assignment? Masih ingat tugasnya? Okay, let's see. This is your assignment in the last meeting. I will read the correct answer. Nah, karena di sini ada kata usually itu artinya biasanya. Biasanya itu bisa saja sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi karena di sini biasanya. Berarti sering dilakukan ya, walaupun tidak always. Kalau always itu pasti selalu dilakukan, tapi kalau usually itu ada mungkin beberapa hari di mana dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, di sini ada Dennis usually, dan di kalimat ketiga ada kata yesterday. Yesterday itu artinya apa? Yesterday means kemarin. Nah, kalau kemarin itu tidak mungkin sekarang atau yang akan datang, tapi pasti lampau atau in the past atau sudah terjadi. Jadi di sini penggunaan kata kerjanya pasti beda ya, antara yang biasa dilakukan atau yang umum dilakukan dan yang sudah terjadi. Kalau yang biasa kita pakai present verb, kalau yang sudah terjadi kita pakai past verb. Okay, I will read the text for you. Dennis usually wakes up at 7 o'clock in the morning and has breakfast at home. Then he goes to school. Yesterday, he woke up at 9 o'clock and had breakfast at a restaurant. Then he went to a museum. It was a lot of fun. Jadi, yang di awal jawabannya itu pakai present verb, dan yang di kalimat ketiga atau setelah kata yesterday sudah pakai past verb karena sudah terjadi. Nah, di sini sebelahan ya, bisa kalian lihat kalau wake itu bentuk pastnya woke. Kalau goes itu atau go itu bentuk pastnya went. Oke. Nah, how old was he? He was 18. How did he die? A snake bit him. Di sini kenapa how old was he? Karena Tutankhamunnya sudah meninggal ya, dan ini sudah terjadi di masa lampau. Jadi menanyakan usianya itu usia Tutankhamun di masa lampau, karena Tutankhamunnya sudah tidak ada. Kalau misalnya bertanya kepada teman, kalian tidak bertanya kalau temannya masih hidup ya, how old was he, tapi how old is he, atau how old are you, bukan how old were you. Jadi ada are, ada were. Jadi kalau orangnya masih ada atau menanyakannya sekarang, kalian pakainya how old was he, how old was she, how old were they, pakainya how old was ya, atau how old were. Nah, ini karena Tutankhamunnya sudah tidak ada dan kita memang sedang membicarakan tentang hal yang sudah terjadi di masa lampau. Okay, now let's move on to the new material. Kalau kalian sudah dapat bukunya, boleh dibuka, go to page 29. Please go to page 29. Okay, so what's the title of the text? Judul teksnya apa? Oke, judul teksnya betul ya, My Trip to Egypt. Nah, judul teksnya My Trip to Egypt. Now, let's listen, dengarkan, and read, dan baca. Module 3, Project, English, Activity 1. What did Paul like the most about his trip to Egypt? Listen and read. My trip to Egypt. Last month, my family and I went on a trip to Egypt.
It was very hot and sunny there. We rode camels to the pyramids of Giza. They were very big. I took a lot of pictures. We saw mummies at the museum. They were really scary. I liked the mummies' treasures the most. Egypt was fun. Okay, based on the picture you see, where do you think Egypt is? Menurut kalian Egypt ini ada di mana? Berdasarkan gambar yang kalian lihat, nih, you can see pyramid, you can see mummy, you can see treasures. Treasures means harta karun. Ini pyramid. Where is Paul? Is it Paul? Or is he Paul? Nih, ini muminya bukan Paul ya, Paulnya yang ini. Nah, ini yang sedang bercerita. Oke. Last month, bulan lalu, aku dan keluargaku melakukan perjalanan ke Mesir. Di sana sangat panas dan terik. Kita mengendarai unta menuju piramid Giza. Piramidnya sangat besar. Untanya juga besar. Aku mengambil banyak gambar. Kami melihat mumi di museum. Mereka sangat menakutkan. Aku paling suka harta karun mumi. Mesirnya menyenangkan. Okay. What did Paul do on his trip? Read again and tick. Apa yang dilakukan Paul di perjalanannya? Read again and tick. Dibaca lagi, lalu diberi checklist nih. Kalian bisa melihat gambarnya ya di bagian bawah dari teks tadi. The first picture. What do you see in the first picture? Itu sepertinya apa ya? Card atau ini karena tidak diceritakan di ceritanya Paul, kita beri tanda silang. Okay, now look at number 2. Number 2. Apakah ini diceritakan oleh Paul? Nah, number 2, silakan dibaca mulai dari we rode camels to the pyramids of Giza. Jadi mereka mengendarai camels. Nah, di sini ada camelsnya menuju pyramids of Giza. Put a tick. Okay, put a tick together. 1, 2, 3. Okay, excellent. Number 3. What do you see in the picture? Nah, kata Paul said, we saw mummies at the museum. Nih, di sini ada muminya ya. Muminya yang ini atau yang di dalamnya yang putih? Ya, ini adalah muminya yang di dalam ya. Dan yang terakhir, last number 4. This is Paul. He said, I took a lot of pictures. Aku banyak mengambil gambar. Berarti put a tick. Okay. Now let's see. Read and complete. Use the verb in the past simple or present simple. Nih, gunakan past simple atau present simple. Nah, kalau misalnya di sini ada today atau misalnya tidak ada keterangan yesterday. Nah, di sini ada keterangan last day, ada keterangan yesterday. Berarti yang harus pakai past simple itu adalah last night dan yesterday, karena last night artinya tadi malam, yesterday artinya kemarin, dan ini berarti sudah dilaksanakan sebelumnya atau sudah terjadi di masa lampau. For example, we watch the football game on TV last night. We watch. Di sini ada watch. Jadi bukan watch biasa tapi watched. Watched artinya sudah menonton kita, menonton pertandingan sepak bola pada TV tadi malam. Atau di sini ada Andi teach. Nah,
karena ini sudah terjadi, teach-nya berubah jadi taught. Andy taught Dave how to play his new computer game yesterday. Kalau misalnya yang ini, number 5, look at number 5. Ada kata always. Always itu tadi artinya apa? Always itu artinya selalu. Kalau selalu berarti pakainya yang asli ya, nih yang ini kalau selalu. Jadi belum diubah. Kalau selalu, Helen always buy postcards when she goes on a trip. Helen selalu membeli postcards ketika dia melakukan perjalanan. Nah, seperti itu. Okay, let's move on. This is writing tip. Kalian bisa lihat masih on page 29. Di paling bawahnya ada writing tip. Tip menulis. Write about a trip. Tulis tentang perjalanan. When we write about the past, we use the past tense. Example, I took a lot of pictures. Ketika kita menuliskan hal yang sudah terjadi di masa lampau, kita menggunakan past tense. Misalnya, I took a lot of pictures. Aku banyak mengambil gambar. We use adjectives to talk about your feelings. For example, they were very big. Jadi, untuk menyebutkan, for example, the scenery was very beautiful, atau the mountain was very big, atau untuk menyebutkan kualitas benda atau kualitas sesuatu, ada yang besar, ada yang very small, atau there are so many, ada banyak, atau so beautiful. For example, the flower is so beautiful. Untuk menyebutkan kata cantiknya, atau besar, atau kecil, atau berat, contohnya, atau kotor mungkin. Nah, kita menggunakan adjectives. Jadi ketika kalian menulis bisa ditambahkan adjectives. Contoh kalimatnya, they were very big. Atau I am beautiful. My mother is beautiful. My father is very kind. Ayahku sangat baik. Nah, kalian bisa mencari adjectives-nya in your dictionary, di kamus, atau boleh langsung mengetik di laman pencarian Google. For example, ketik list of adjectives. Nanti daftar adjectives-nya akan muncul dan kalian bisa gunakan ketika menulis. Lalu ada intensifiers, ada very, ada really, ada so, are used to emphasize an adjectives on an adverb. Example, they were really scary. Nah, ini intensifiers itu untuk menunjukkan sangat ya, degree-nya. Ada very, ada really, ada so. Misalnya, she is very beautiful. My sister is really beautiful. Atau my mother is so kind. Jadi sangat gitu. Nah, now I want you to write about your trip. Use notes in activity 1. You can also read about Paul's trip on page 29 in the student's book. Jadi kalian silakan dalam buku tulisnya menuliskan pengalaman perjalanan kalian, tapi sederhana saja ya. Kalian bisa mencontoh apa yang diceritakan oleh Paul. So you can start with, for example, my trip to Pangandaran, for example, atau my trip to Bali. Nah, in di sini sama dengan, sambil dilihat ya teks yang ditulis oleh Paul tadi. Nah, di sini Paul menulis last month. Nah, ketika kalian menceritakan pengalaman diawali dengan kapan. Kalau Paul menulis last month, kalau di sini boleh kalian tulis lagi last month atau sesuai contohnya. In, for example, kalau sudah terjadi in July 2020, pada bulan Juli 2020, apakah itu sudah terjadi? Sudah ya, karena itu bulan Juli 2020, sekarang sudah Agustus. Jadi kalian bisa tulis in July 2020, I went on a trip to Bali. For example, I went to Bali by aeroplane. Aku ke Bali menggunakan pesawat. I stayed in Bali for 3 years. Kelamaan ya kalau 3 tahun. I stayed in Bali for 3 days.
Aku tinggal di Bali selama 3 hari. In Bali, for example, I swam on the seashore. For example, ini cuma contoh ya. Nah, kayak gitu. Boleh hanya beberapa pengalaman sederhana saja. Lalu, kalian bisa akhiri dengan kalau misalnya yang Paul tulis Egypt was fun. Kalau di sini kalian bisa tulis it was fun in Bali. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya apa? Tugasnya tulis di buku tulis, write about your trip. Sederhana saja. You can use dictionary. Kalian bisa menggunakan kamus, boleh bertanya kepada kakaknya atau ayah atau ibunya. Lalu kalau ada, silakan tambahkan foto perjalanan kalian di kotak ini. Boleh ditempelkan, boleh ditambahkan foto perjalanan kalian ya. Setelah itu difotokan dan langsung disubmit melalui Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu bisa langsung mengirimkan gambar foto pekerjaan kalian, namun jangan lupa diberi nama ya, supaya mudah memeriksanya. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saat menonton video ini, diubah ya resolusi videonya.